Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah saum di bulan yang mulia ini dan juga eh, telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan saat ini kita akan melanjutkan dengan kajian subuh seperti yang sudah kita agendakan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita agar termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sebelum kita mulai ke kajian kita pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengar dulu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Kafi Maulana. Kepada beliau, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, syukran Ustadz Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما كبيرا يهم ثياب خضر واستبرق عورا من فضة وسقاهم رابا إن هذا كان لكم أو كان نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون إلى أن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد صدق الله العظيم. Juzita khairon kathiron kepada Ustadz Kafi Maulana yang sudah membacakan Quran Surat Al-Insan. Selanjutnya kita masuk ke acara pokok, yaitu mendengarkan materi kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Jaringan ya. Baik, kita mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah kita bisa berjumpa dalam kajian online ini di kajian subuh mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Insan. Di ayat yang ke-13 sampai 22 ini menjelaskan tentang gambaran kenikmatan surga. Ya, jadi sebagai balasan bagi orang-orang yang bersyukur, ya. Karena di ayat sebelumnya disebutkan imma syakiro wa imma kafuro. Jadi Allah telah memberikan jalan, ya, petunjuk hidayah. Maka siapa yang bersyukur dengan mengikuti jalan petunjuk itu,
maka Allah akan memberikan kenikmatan. Dan di sini diberikan gambaran yang cukup panjang yang selayaknya ya bagi kita untuk bisa menghayatinya, membayangkannya sebisa kita ya, sehingga ini bisa menyentuh ya batin, menyentuh alam rohani kita ya, dan menjadi orientasi hidup kita yang kita tuju ya, kenikmatan surga ini. Jadi kita hanyut dalam kenikmatan surga ya, sejenak melupakan kenikmatan dunia ini yang tentu ukurannya sangat sangat jauh sekali ya, walaupun pada hakikatnya kita tidak akan bisa membayangkan yang sebenarnya ya. Jadi ini hanya gambaran saja. Tapi dengan gambaran seperti ini juga sudah cukup untuk membuat kita menjadi optimis ya, ya untuk memiliki harapan yang besar dengan surga ini. Nah, kita bisa bayangkan Allah menggambarkan ya muttaqiina fiha 'alal araik. Penghuni surga itu mereka bersandar ya, muttaqiin bersandar ya di atas dipan ya, dipan-dipan la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Ya ini bersandar atau duduk di atas dipan-dipan juga sama ya sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Waqiah. Ya, tapi di sini diberikan tambahan bahwa mereka itu di dalam surga tidak melihat matahari. Ya. Wala zamhariro, dan juga tidak melihat dingin. Ya, tidak, maksudnya tidak merasakan ya dingin yang berlebihan. Artinya hawa di surga itu adalah pertengahan ya, tidak panas, tidak dingin. Ya, dan untuk cahaya ya, untuk yang menerangi itu tentu bukan dari matahari ya ketika di surga. Jadi cahaya yang khusus ya yang Allah berikan di dalam surga itu. Nah, kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila. Dan kepada mereka dan naungan pepohonan ya, wadaniyatan, dan niatan itu artinya adalah dekat. Dana yadenu ya. Makanya dunia ya, di dunia itu disebut dunia karena memang dekat. Ya, dan niatan. Jadi dekat, zilaluha, naungan pohonnya. Ya, naungan pohonnya dekat. Wadzullilat, dan dimudahkan. Kutufuha, ya memetiknya. Tazlila, dengan semudah-mudahnya. Ya, jadi tidak memerlukan alat ya untuk mengambil ya buah-buahannya. Jadi didekatkan ya, sehingga mudah penghuni surga itu untuk mengambil apapun ya, buah apapun yang dia inginkan. Ya, lalu setelah itu juga wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Ya, dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak. Ya, dan piala-piala bening laksana kristal, ya, kristal yang jernih terbuat dari perak. Ya. Qawariro min fidatin qaddaruha takdiro. Ya, kristal-kristal yang bening yang terbuat dari perak yang mereka tentukan sendiri ya, qaddaruha takdiro.
Ya, ukurannya ya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ya, artinya mereka mengambil ya minuman dari dengan bejana itu ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, seberapapun minumannya ya yang mereka inginkan, sekehendak mereka. Qadaruha taqdiro. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya, dan mereka diberi minum ya yang campurannya ya segelas minuman yang bercampur jahe. Ya, jadi disebutkan juga di sini di antara minuman ahli surga itu adalah jahe, zanjabil. Ya, zanjabil yaitu jahe. Ya, tentu sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dia sama ya dalam nama tetapi tentu bentuk dan rasanya akan berbeda. Tidak seperti yang kita rasakan ketika di dunia sekarang. Ya. Ainan fiha tusamma salsabila. Ya, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga ya yang dinamakan dengan salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun ya. Dan juga berkeliling kepada mereka anak-anak muda ya mukhalladun yang mereka terus menerus ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga di surat Al-Waqiah. Terus menerus dalam keadaan muda, tidak pernah berubah ya dan juga terus menerus berkeliling. Ya, tidak ada hentinya mereka untuk melayani para penghuni surga itu. Ya, idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Ya, apabila engkau melihat mereka, ya melihat para anak-anak muda yang berkeliling itu, ya maka ya kamu akan mengira mereka hasibtahum. Ya, mengira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Ya, jadi menunjukkan sangat bagus rupanya dan juga dalam hal putihnya gitu ya. Jadi di sini menyamakan anak-anak muda itu ya dengan lu'lu ya dengan mutiara yaitu fil husni wal bayad. Ya, dalam kebagusan dan putihnya. Jadi, kemudian juga dengan sifat mansur ya wabil mansur minhu ya fi kasratihim. Ya, dalam banyaknya mereka. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi lulu ammansuro bertaburan artinya menunjukkan banyak ya. Wajhu syibahnya ini dalam ilmu balaghah disebut tasbih. Jadi menyerupakan mereka anak-anak muda itu yaitu berarti musyabahnya yaitu musyabah bihnya lu'lu'am manthura. Ya, wajhu syibah kesamaannya dalam apa ya? Ya kalau lu'lu'an mutiara itu kesamaannya di dalam fil husni wal bayad dalam kebagusan dan putihnya. Ya, sedangkan dengan sifat manthuran yaitu fi kasratihim dalam banyaknya mereka wantisyarihim fil kusuri. Ya, dan bertebarannya mereka di dalam istana-istana. Ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat ya sama, nah sama ini maknanya adalah hunaka. Ya, ini adalah termasuk
syarful makan, ya, atau juga isim isyarah, ya, isim isyarah untuk lil makanil ba'id, untuk tempat yang jauh. Jadi maknanya adalah hunaka, ya. Karena untuk makna hunaka itu kan ada beberapa kata, ya, sebagaimana disebutkan dalam Alfiyah. Itu ada hunna, ada hinna, ya, ada sama. Jadi ra'aita sama, apabila kamu melihat ke sana, ke surga itu, ya, ra'aita na'iman, engkau akan melihat, ya, atau di sini menggunakan fi'il madi, ya, artinya menunjukkan kepastian, ya, jadi pasti, ya, engkau akan melihat kenikmatan, na'iman. Na'iman di sini menggunakan tanwin, ya. Ya, menggunakan tanwin berarti menunjukkan li ta'zim, ya, betapa besar kenikmatan itu. Jadi tidak ada batasnya, na'iman. Jadi tanwin akhirah ini li ta'zim, menunjukkan betapa besar nikmat itu. Tidak terhingga, ya, tidak ada taranya. Ra'aita na'iman. Ya, wa mulkan, dan juga kerajaan. Ya, wa mulkan kabira, ya, kerajaan yang besar. Ya, itu artinya banyak, ya, nikmat yang banyak, kerajaan yang besar, ya. Nah, bahkan dijelaskan, ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa dalam hadis Bukhari, ya, orang yang paling rendah kedudukannya di surga itu, ya, adalah seperti orang yang memiliki dunia dengan 10 kali lipatnya. Ya, ini kita bisa bayangkan bagaimana besarnya kenikmatan surga ini. Jadi seluruh isi dunia ini, yang ada di dunia ini, ya, dan kekayaannya, itu belum cukup menandingi kenikmatan surga, ya, yang paling rendah, ya, tetapi harus butuh kepada 10 kali lipatnya. Jadi kedudukan paling rendah, ya, di dalam surga itu adalah 10 kali lipat dari seluruh isi dunia ini. Itu paling rendah, ya. Bagaimana dengan yang paling tingginya? Ya, tentu di dunia yang dimiliki oleh orang tidak banyak dibandingkan dengan keseluruhan dunia yang banyak ini. Ya, hanya secuil sekali, ya, orang memiliki harta, ya, kekayaan, kekuasaan di dunia ini. Ya, dan tidak mungkin ada orang yang kemudian menguasai seluruh dunia ini, tidak mungkin. Ya, tetapi di surga, ya, 10 kali lipat dari seluruh yang ada di dunia itu dimiliki oleh penghuni surga, ya. Oleh seorang penghuni surga. Gitu. Dengan tempat, ya, seluas mata memandang, ya, tidak ada terlihat sempit. Yang ada adalah sangat luas. Jadi seluruh bentuk kenikmatan itu ada di dalam surga itu. Makanya setiap orang yang masuk ke dalam surga itu, ya, adalah sebagai raja. Ya, kalau perempuan, ya, berarti sebagai ratu, ya, yang di istana, ya, di surga mereka. Ya, lalu kemudian disebutkan tentang pakaian yang dipakai. Ya, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka, ya, berpakaian sutra halus yang hijau, ya, dan sutra tebal, ya.
dan memakai gelang terbuat dari perak. Ya, aliyahum. Ketinggian mereka, aliyah itu artinya kan apa namanya? Ma ya'luhum minas siyab, ya, jadi menunjukkan pakaian yang paling bagus ya, yang paling tinggi ya di surga itu adalah pakaian sutra. Aliyahum siyabu sundusin. Ya, sutra yang halus. Ya, khudrun yang hijau ya. Aliyahum siyabu sundusin khudrun. Khudrun itu artinya hijau. Yang berwarna hijau. Ya, wa istabrok. Ya, dan juga sutra yang tebal. Ya, sutra yang tebal. Wa istabrok. Wa hullu ya min asawiro. Dan mereka diberikan perhiasan hulu. Hulu itu dari kata hilyah atau huliyun ya, itu adalah perhiasan. Mereka diberikan perhiasan asawir. Ya, asawir adalah gelang ya, gelang-gelang. Min fiddatin yang berasal dari perak. Ya, jadi mereka juga memakai perhiasan. Ya, pakaian dan perhiasan. Ya, lalu kemudian juga di sini disebutkan lagi diberikan dengan minuman ya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya, dan memberikan mereka minuman yang bersih ya, yang suci. Ya, tapi juga disebutkan di ayat lain bahwa saya di surah Al-Kahfi ayat 31 ya, mereka juga diberikan atau dipakaikan perhiasan gelang dari emas ya, min zahab. Ya, jadi menunjukkan ya perhiasan mereka ada yang dari emas juga dari perak. Ya. Diberikan minuman yang suci tahuron. Ya, artinya tidak ada kotoran, tidak ada najis. Seperti halnya khamar di dunia. Nah, ini juga untuk membedakan dengan khamar yang di dunia. Sebagaimana juga disebutkan di surat Al-Waqi'ah. Ya, la yusaddauna fiha wa la yunzifun. Jadi kotoran-kotoran ya yang ada di minuman dunia itu tidak ada di dalam minuman surga. Ya, ada juga yang menyebutkan maknanya adalah annahu lam tu'sirhul aqdam, ya, dia tidak diperas dengan kaki. Ada juga yang mengatakan la yasiru baulan, ya, tidak menjadi kencing. Ya, tentu semuanya adalah sudah disediakan oleh Allah, ya, tidak memerlukan usaha lagi. Ya, harus mengolahnya, harus memerasnya dan sebagainya, itu tidak perlu ya, tidak ada lagi usaha, semuanya sudah disediakan oleh Allah. Ya, tidak ada usaha sama sekali di dalam surga itu. Tinggal menikmati saja. Ya. Lalu Allah tegaskan inna hadza, nah sesungguhnya ini. Jadi semua ini, semua tentang kenikmatan surga ini karena ya adalah karena dengan menggunakan karena ini menunjukkan telah ditetapkan oleh Allah ya, telah ditetapkan, sudah menjadi ketentuan karena ya, jadi telah ditetapkan, telah menjadi ketentuan sa'yukum, usaha kalian itu innaha karena lakum bagi kalian jazaan ya, sebagai balasan ya, wa kana sa'yukum mashkura, dan ya keadaan usaha kalian itu ya
diberikan balasan ya sebagai bentuk syukron, sebagai bentuk ya terima kasih ya dari Allah. Maksudnya adalah balasan ya, balasan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi setiap jerih payah usaha yang kita lakukan dalam beribadah, dalam beramal soleh, berjuang ya di jalan Allah, ya, membela agama Allah, ya itu tidak sia-sia begitu saja, tetapi semuanya akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah menjadi ketetapan yang pasti. Ya, ini harus menjadi keyakinan kita bahwa ya yang kita tuju sebenarnya itu adalah ini. Ya, bukan keuntungan dunia. Keuntungan dunia hanya untuk menyambung hidup kita, hanya untuk bertahan hidup, untuk menjadikan badan kita kuat untuk beribadah, begitu ya. Itu hanya sebagai itu saja. Tapi tujuan yang besar yang paling kita tuju ini adalah balasan dari Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, kemudian oleh karena itu ya dengan kita bisa menghayati nikmat surga ya dengan berbagai bentuk kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, ya maka ya sudah bersabar, kita tinggal bersabar saja menghadapi ujian ketika di dunia ini. Ya, bersabar di dalam beramal soleh, di dalam berdakwah. Ya, begitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 23 ya sampai 31, bersabar menghadapi orang kafir. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya, sesungguhnya kami ya telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an ya secara berangsur-angsur ya. Nazzala yunazzilu wazan fa'ala yufa'ilu, itu menunjukkan makna secara berangsur-angsur ya. Jadi dibagi-bagi waktunya, ya, tidak secara sekaligus. Ya, makanya turun dalam dua periode ya, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah selama 13 tahun, Madinah selama 10 tahun. Jadi selama 23 tahun turun secara berangsur-angsur. Tujuannya adalah untuk menguatkan linusabbita bihi fuadaka ya. Untuk menguatkan hatimu Muhammad dan juga orang-orang yang beriman. Ya, juga untuk memudahkan menghafalnya, memahaminya. Ya, dengan diturunkan secara berangsur-angsur ini. Ya, nah maka kita pun tentu di dalam pelajari, menghafal Al-Quran ini secara bertahap ya, sedikit-sedikit sambil menghayatinya, mentadaburinya, agar menjadi penguat bagi jiwa kita begitu. Ya, ketika suatu saat kita merasa lelah misalnya ya, merasa kurang semangat ya di dalam melakukan amal soleh, ya kita baca lagi Al-Quran ini. Maka dengan kita menghayati ya misalnya kenikmatan surga yang Allah sediakan ini, ya akan kembali memberikan dorongan, memberikan semangat ya di dalam beramal soleh. Jadi inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya, fasbir. Nah, oleh karena itu bersabarlah, fasbir li hukmi rabbika. Ya, bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Ya, jadi semua yang terjadi tentu tidak akan keluar ya dari takdir yang sudah Allah tentukan. Kita tinggal menjalaninya saja. Ya, ketika kita merasa tidak senang dengan keadaan yang dihadapi misalnya ya,
atau protes terhadap keadaan, ya. Justru keadaan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kita protes dengan keadaan, berarti artinya kita protes kepada takdir yang sudah Allah tentukan. Ya, maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman itu ya selain bersabar. Karena semuanya adalah takdir, semuanya sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita bisa bersabar menghadapinya ataukah tidak? Ya, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum asiman au kafuro. Dan janganlah kamu mentaati, ya, mengikuti ya, orang yang berdosa, ya, dan yang kafir di antara mereka. Ya, jadi ini menunjukkan kita harus istiqomah ya terhadap keyakinan, keimanan yang kita pegang. Jangan sampai kemudian tergoyahkan ya oleh musuh. Ya, karena musuh itu ya menginginkan agar kita mengikuti mereka. Ya, kalau kita tidak kuat, ya tidak bersabar, ya tentu akan terpengaruh oleh mereka, para musuh-musuh Allah itu. Ya. Karena kan sebagaimana yang Allah sebutkan juga walan tardo, ya, misalnya ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro itu tidak akan pernah ridho ya sampai kalian mengikuti ya milah mereka, mengikuti ajaran mereka, ya keinginan mereka. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir juga mereka berusaha ya berjuang, berjihad. Tapi berjihadnya di jalan togut ya, yujahiduna fi sabilit togut. Jadi orang-orang kafir juga berjihad. Jangan disangka bahwa orang kafir itu tidak berjuang. Mereka berjuang, bahkan habis-habisan mereka menginfakkan harta mereka ya untuk kepentingan-kepentingan mereka di dalam memusuhi agama Allah ini. Ya, nah maka yang harus jadi renungan kita ya orang kafir saja dengan kekafiran mereka, dengan kedurhakaan mereka kepada Allah saja berjuang, ya kenapa kita yang berada di jalan Allah ini tidak berjuang? Ya, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh dengan perjuangan yang besar. Padahal kita yakin yang kita jalani adalah jalan kebenaran. Ya, gitu. Jadi orang-orang kafir juga kan rela berkorban, berinfak dengan harta yang banyak. Ya, untuk kepentingan dunia mereka, untuk memusuhi agama Allah ini. Nah, kenapa kita kemudian begitu sulit untuk berinfak di jalan Allah ini? Ya. Jadi jangan kita mengikuti. Ya, kalau kita mengikuti terperangkap ya dengan program-program mereka, dengan propaganda mereka, ya maka yang akan kita dapatkan justru adalah kerugian. Dan itu sudah banyak ya terbukti kalau kita membaca sejarah bagaimana ketika orang-orang Muslim mengikuti keinginan musuhnya ya dengan diiming-imingi kekuasaan, harta ya pada akhirnya kemudian Allah akan menghinakan orang-orang Muslim. Ya dan pada akhirnya mereka para pengikut itu juga akan binasa juga. Ya karena kebencian orang-orang kafir ya terhadap orang beriman itu akan terus ya. Itu seperti pada apa namanya kekuasaan Islam yang dulu ya ada ya karena kemudian pengkhianatan dari orang-orang Islamnya sendiri kan yang kemudian mengikuti ya keinginan orang-orang kafir musuh-musuh Allah ya akhirnya ya dibinasakan ya seperti di Andalusia misalnya gitu ya dan sebagainya.
Wadkurisma rabbika bukrata wa asila. Ya, ini panduan dari Allah agar kita istiqomah ya di dalam berada di jalan Allah ini ya, yang berharap terhadap surganya itu. Jadi bersabar, kemudian juga senantiasa berzikir. Ya, mengingat nama Allah baik di waktu pagi dan juga waktu petang. Ya, agar tidak lepas ya perputaran waktu kita dari hari ke hari daripada mengingat Allah ya di pagi dan sore. Lalu malamnya juga wa minal laili fasjud lahu. Ya, dan pada waktu malam ya ini secara khusus berarti ada sholat maghrib, sholat isya yang wajibnya ya, atau juga ditambah dengan sunnahnya ya sholat malam ya. Kalau Ramadan berarti ada sholat tarawihnya ya. Fasjud lahu, maka bersujudlah kepadanya ya. Bersujudlah dalam arti tidak hanya sujud saja ya, maksudnya adalah sholat. Karena ini dalam ilmu balaghah disebut dengan majas ya, mursal ya. Jadi dia itu juz'iyah, jadi disebutkan sebagian, maksudnya adalah seluruhnya. Sujudlah ya artinya tidak hanya sujud tapi sholat. Ya, ini berarti yang menjadi poin besarnya dalam suatu ya artinya bersujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Fasjud lahu wasabbihu ya, dan juga bertasbihlah. Ya, lailan tawila, pada malam yang panjang. Ya kan? Nah, ini menunjukkan yang akan menjadi penguat bagi orang beriman itu adalah ya dia bersujud, bertasbih kepada Allah di dalam sholatnya yang panjang, lailan tawila. Ya, ini sebagai dorongan bahwa kita kalau ingin lebih kuat lagi jiwa kita ya adalah dengan memperpanjang sholat kita ya, sholat malam kita diperpanjang lagi. Ya, apalagi di bulan Ramadan tarawih ya, jangan kita kemudian ingin mempercepat ya tarawih itu. Ya, dalam beberapa rakaat ya diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, inginnya terburu-buru, ingin buru-buru selesai. Ya, justru Allah memerintahkan ya wasabihu lailan tawila. Ya, pada malam yang panjang. Kan Rasulullah SAW itu kan ketika ditanya ya tentang bagaimana sholat malam Rasulullah SAW, ya Aisyah radhiyallahu anha ya istri Nabi menjawab, yusalli arba'an, ya beliau sholat 4 rakaat ya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan tentang bagusnya sholatnya dan panjangnya sholat beliau itu. Sampai kan diriwayatkan kakinya sampai bengkak ya. Itu ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni ya dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang? Kenapa engkau begitu seperti ini dalam ibadah? Kata beliau, afala akuna abdan syakuron. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat yang Allah berikan sudah begitu banyak, inilah bentuk kesyukuran saya. Ya, jadi lailan tawila. Itu adalah menjadi penguat ya, hati orang beriman di dalam untuk beristiqomah di jalan Allah. Nah, sedangkan mereka orang-orang itu, para musuh Allah itu, inna haula yuhibbunal ajilah. Ya, sesungguhnya mereka itulah mencintai kehidupan dunia ajilah, itu kehidupan yang apa ajilah, yang sekarang, yang cepat, yang ada. Yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum, dan meninggalkan yauman sakila ya, wara'ahum, di belakang mereka hari yang berat. Ya, wara'ahum yauman sakila, hari yang berat maksudnya adalah hari kiamat.
Nahnu khalaqnahum, kamilah yang telah menciptakan mereka, ya, wasyadadna asrohum, ya, dan menguatkan persendian tubuh mereka. Mereka bisa kuat, ya, tubuh mereka, ya, merasa bangga, merasa sombong dengan kekuatan yang mereka miliki. Ya, Allah yang menciptakan kekuatan pada mereka itu, ya. Itu tetapi wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Ya, jika kami kehendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Ini seperti di surat Al-Waqiah, ayat yang mirip, ya, badalna amsalahum tabdila. Ya, artinya Allah bisa saja membinasakan mereka lalu mengganti dengan kaum yang baru. Ya, atau juga maknanya bisa saja mengganti mereka, mengutuk, ya, mereka berubah rupa menjadi babi dan monyet, ya, begitu. Inna hadhihi tadhkira, sesungguhnya ini adalah peringatan, faman syaa takhadha ila rabbih sabila, maka barang siapa yang berkehendak dia mengambil jalan, ya, kepada Tuhannya, jadi mengambil jalan Allah. Wa ma tasyauna, ya, dan tidaklah mereka berkehendak, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ya, kecuali apabila Allah menghendakinya. Wa ma tasyaun, mereka tidak bisa berkehendak menempuh jalan itu, ya, kecuali kalau Allah yang berkehendak. Illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim. Artinya diingatkan lagi bahwa kalian manusia itu hanya berusaha saja. Hanya berusaha memilih kalian yang jalan yang sudah Allah berikan pilihan, tetapi itu juga berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, kalian tidak mampu. Artinya berharaplah kepada Allah. Jangan berharap dengan kemampuan kalian sendiri, merasa bisa dengan melupakan Allah. Padahal Allah lah yang berkehendak. Begitu, ya, jadi menguatkan tentang masalah takdir ini. Sungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Ya, Maha Tahu terhadap setiap apa yang kalian perbuat. Ya, bijaksana di dalam menetapkan hukum, ketentuan-ketentuan, takdir itu semua adalah mengandung hikmah, kebijaksanaan. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati, ya, Allah memasukkan orang yang Dia kehendaki di dalam rahmatnya, artinya di dalam surganya. Ini juga dalam ilmu balaghah, ya, surat majaz, disebutkan isi, ya, rahmat yang dimaksud adalah tempatnya. Jadi mahaliyah. Jadi mahaliyah. Jadi disebutkan haliyah, ya, haliyah. Disebutkan isi, yang dimaksud adalah tempat. Disebutkan rahmat, maksudnya adalah surganya. Ini majaz mursal dalam ilmu bayan, ya. Az-zalimin, dan juga orang-orang zalim, ya, a'adda lahum, Allah telah menyiapkan untuk mereka azaban alima, ya, azab yang pedih. Ya, az-zalimin ini mansub, ya, mansubnya menjadi apa? Ya, mansubnya ini menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Ya, apa fi'il yang dibuangnya? Yaitu wa yu'adzibuz zalimina. Jadi wa yu'adzibu. Jadi dari fi'il yu'adzibu, jadi zaliminnya ini maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Ya, demikian, ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan tadabbur kita, ya, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Allahu a'lam bishawab. Ya, dikembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Sebelum kita tutup, kita buka dulu sesi tanya jawab untuk dua penanya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, langsung. Ketika Allah menyampaikan tentang surga, di beberapa ayat banyak menggunakan jannatin tajri min tahtihal anhar, menggunakan min gitu Ustaz. Tetapi di ayat yang lain ada juga yang tidak menggunakan min gitu Ustaz. Contoh di surat At-Taubah di sini contohnya radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Bedanya bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Penambahan min ini ya, kalau secara lebih ininya saya belum baca secara lebih detail perbedaannya. Yang jelas dia sama-sama zorob ya, jadi segi persamaannya zorob, baik tahta atau min tahti. Ya, wallahu alam saya belum membaca perbedaannya secara lebih mendetail ya. Gitu. Jadi dari segi zorob ya sama-sama zorob. Jadi bisa menggunakan, tapi biasanya penambahan huruf jar itu juga bisa berfungsi untuk taukid gitu. Ada penekanan. Ya ada penekanan. Jadi dengan disebutkan min tambahan itu, jadi walaupun secara lafaz dia ziyadah, ya ziyadah biasanya juga ada fungsi taukidnya. Minta itu dilihat konteksnya, mungkin ada perlu penekanan ya di dalam konteks ayat itu. Jadi konteks ayat lainnya ya tidak perlu ada tambahan min begitu ya. Pasti itu ada hikmahnya. Begitu. Wallahu a'lam untuk sementara begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, Jazi khairan kepada Ustaz yang sudah menjawab dan juga kepada penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Masih tersisa satu lagi kesempatan untuk bertanya. Bisa dimanfaatkan oleh para musyarikun, para peserta. Ya, jika tidak ada, kita tutup saja untuk kajian pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seputar kajian itu bisa disampaikan ya di grup untuk tadabbur Quran yang sudah dibuat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih ada beberapa pertemuan tersisa untuk kajian tadabbur Quran di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa hadir dan sama-sama menyimak di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Nafa'anallahu biulumika, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua atas semua ilmu yang Al-Ustaz sampaikan barusan. Ditutup saja dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada musyawirin, kepada musyarikun yang sudah berpartisipasi pada kajian pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.